Selamat pagi pemirsa, pembahasan di ujung masa bakti amat rawan terjadi pembahasan transaksional. Nuansa transaksional ini kian kental apalagi masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan revisi RUU TNI dan Polri bukan untuk kepentingan rakyat. Salah satu poin yang paling disorot ialah adanya perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki perwira aktif TNI dan aturan pelarangan bagi anggota TNI. Hal ini berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 25 Juli 2024 dengan tema Stop Legislasi Transaksional. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi Iqbal. Tidak ngebut ya kesininya ya? Tidak, santai saja. Tidak seperti anggota DPR yang mengebut revisi undang-undang yang sebenarnya kejar tayang dan sebenarnya ini bukan masuk prioritas ya. Betul ya. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak malah tidak diprioritaskan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Ade. Namun sebelumnya kita ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian Media Indonesia. Pemirsa bisa Anda simak melalui versi cetak maupun versi e-paper. Yang pertama adalah pansel KPK adalah kunci. Nah ini diharapkan akhirnya bisa mengembalikan marwah KPK sendiri. Nah ini dalam proses yang berlangsung apa sorotan dari Media Indonesia, Mas Ade? Ya, pansel KPK kita menganggapnya sebagai kunci karena pansel inilah yang menjadi gerbang ya. Seseorang calon anggota, calon pimpinan KPK, capim KPK dan calon dewas KPK ini di screening ya, diuji dengan baik. Dan sebagainya pansel sudah membuat parameter-parameter yang jelas dan tegas dan pansel tidak boleh ada kompromi ya terhadap calon-calon yang memang barangkali melakukan lobby dan sebagainya. Dan jangan sampai calon yang buruk katakanlah mempunyai rekam jejak yang buruk, bermasalah masa lalunya, kemudian juga mesti dilihat lagi selain bermasalah rekam jejak, jangan sampai orang-orang yang terpilih nanti orang-orang yang pencari kerja gitu. Cari kerja maksudnya? Mencari kerja kan ada beberapa gitu. yang saya cermati misalnya anggota calon ini yang memang mereka keliling dari lembaga ke lembaga mengikuti tes-tes segala macam gitu seperti itu. Nah ini yang saya kira sangat penting ya rekam jejak ya. Jangan sampai terulang kembali seperti pimpinan KPK yang sekarang terjadi atau era yang dulu terpilih ya. 2019 ya Mas Ade, saat itu sebenarnya sudah ada hasil investigasi dan daftar calon yang rekam jejaknya bermasalah tapi tetap saja. Iya betul, diabaikan oleh pansel. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga ya. Jangan sampai seperti pansel-pansel sebelumnya ada calon yang memang bermasalah dilaporkan oleh masyarakat sipil dan juga oleh mantan anggota KPK saat itu. Ini kemudian tidak digubris oleh pansel. Jadi harus kembali bagaimana semangat ya, spirit dari pansel KPK ini mengembalikan marwah KPK. Jadi seharusnya sejak dari awal sudah dicoret jika ketahuan bermasalah. Iya. Dan saya kira mesti jelas juga nanti dalam tes berikutnya. Ini kan ada sekitar 318 ya yang di mana KPK sudah mengumumkan yang lolos administrasi. Iya, pansel sudah mengumumkan ada yang lolos administrasi ya 318 dan di antaranya terbagi dua nanti sebagai capim KPK dan sebagai calon dewan pengawas KPK. Nah, dua-duanya sangat penting sekali. Nah, tetapi yang paling penting baik itu capim KPK ataupun calon dewas KPK. Kedua lembaga ini harus memang baik itu capim ataupun dewas yang terpilih harus orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Intinya bukan itu orang-orang yang bermasalah, bukan orang yang masih mencari pekerjaan, mencari harta dan sebagainya. Orang selesai lah. Bagaimana dia menyelesaikan masalah orang? Masalah kasus korupsi yang notabene adalah extraordinary crime sebagai kejahatan yang luar biasa, tapi diri sendiri belum selesai gitu, masih bisa dilobi, masih bisa disogok dan sebagainya. Ada beberapa nama di situ, ada jadi Sudirman tahap berikutnya, tahap berikutnya adalah setelah seleksi administrasi, pansel akan menggelar uji tertulis. Jadi langsung bekerja di depan pansel, bekerja bikin makalah. Bagaimana visi misinya terkait dengan pemberantasan korupsi, baik sebagai capim KPK atau sebagai calon dewas KPK. Dan selanjutnya setelah itu ada wawancara. Dan dalam wawancara saya kira pendalaman harus dilakukan, laporan-laporan dari masyarakat dan sebagai harus dikonfirmasi. Nah, tetapi yang paling penting pansel ketika melakukan wawancara harus punya bekal juga. Dia setelah melakukan verifikasi ke berbagai jaringan pansel. Ini kan pansel ini kan orang-orang hebat semua nih, saya lihat. Mereka punya jaringan. Nah, jaringan itu yang harus bekerja memberikan laporan, verifikasi di lapangan. Apakah calon yang sedang dites ini bermasalah atau tidak? Sehingga kemudian ketika melakukan wawancara, tes wawancara, ini mereka punya data gitu. Tidak hanya sekedar
tidak hanya sekedar konfirmasi yang jawabannya membutuhkan hanya sekedar ya atau tidak, tidak seperti itu. Jadi pansel harus mengelaborasi temuan-temuan ataupun laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat ke pansel. Oke, kadang orang hebat juga diuji integritasnya ya. Betul. Mas Ade di sini nanti akan dibuktikan ya. Dan yang paling penting lagi nanti ketika di DPR fit and proper test di Komisi 3 itu Komisi 3 saya kira juga jangan main-main di sini. Tidak boleh ada peristiwa lobby dan sebagainya seperti yang sebelum-sebelumnya. Ternyata yang lolos adalah yang menjadi ketua KPK ternyata orang yang bermasalah. Padahal dulunya ada jejak rekam yang kurang baik, tapi kemudian diloloskan oleh Komisi 3 DPR. Jadi ini saya berharap tidak lagi ada pengulangan ya. Bagaimana Komisi 3 main mata. Jadi dituntut butuh kekritisan juga dari publik ya. Nah, soal kritis ini juga anak muda dituntut kritis untuk mengawal pilkada terkait dengan pilkada DKI. Sudah tidak DKI, pilkada Jakarta, Mas Ade, baru satu nama ya yang sudah pasti diusung oleh Nasdem dan PKS, yakni Anies Baswedan. Nah, kenapa penting anak muda untuk turut mengawal pilkada ini, Mas Ade? Nah, sangat penting anak muda mengawal pilkada ya. Ini penting, jangan sampai anak muda menjadi penonton ya. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan sampai kemudian anak muda menjadi objek. Jadi anak muda harus menjadi subjek. Cermati seluruh tahapan-tahapan pilkada dan cermati seluruh calon-calon kepala daerah ya dalam pilkada ini. Bagaimana rekam jejak dan sebagainya. Anak muda harus berada di garis depan. Bagaimana menciptakan pemilu yang berkualitas atau pilkada yang berkualitas. Ini saya kira sangat penting sekali karena di tangan mereka lah nasib bangsa Indonesia ke depan. Sebenarnya di lingkungan kampus juga perlu ya, Mas. Betul, sosialisasi itu yang membuat mereka apatis karena sedikitnya aktivitas politik ini. KPU di berbagai tingkatan menurut saya di tingkat provinsi dan kabupaten dia harus masuk ke kampus-kampus melakukan diskusi dengan para mahasiswa dengan mengundang pakar yang kritis sehingga dengan demikian anak muda ataupun mahasiswa tahu pentingnya pilkada ini. Ini kan mereka kan banyak juga yang apatis, alah itu aja calonnya. Nah ini saya kira perlu bagaimana membangun sikap kritis mahasiswa dengan melakukan dialog dengan pakar kemudian juga dengan KPU. Jadi intinya adalah sangat penting sekali partisipasi publik, sangat penting sekali keterlibatan mereka dalam politik. Jangan sampai calon yang terpilih tidak memiliki basis legitimasi politik yang kuat karena tingkat partisipasinya rendah. Kalau kita lihat dari demografi kita, misalnya ini kan 60% kan anak-anak muda ini. Ketika anak-anak muda yang tidak berpartisipasi, menurut saya sih berbahaya ya bagi bagaimana pematang demokrasi kita. Berbahaya bagi konsolidasi demokrasi kita sekarang ini. Oke, baik. Yang juga berbahaya adalah Mas Ade pengelolaan BPJS ya. Ini cukup mengejutkan. Pada saat saya baca agak shock ya. Pemilik rumah sakit hingga dokter terlibat fraud BPJS. Ini ditemukan di 3 rumah sakit di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Ini modusnya seperti apa, Mas Ade? Ini luar biasa. Ini seperti dugaan masyarakat ya. Betapa besar utang rumah sakit ya. Betapa besar utang pemerintah ke rumah sakit. Ternyata menurut temuan KPK, kemudian KPK juga bekerja dengan Inspektorat Kemenkes melakukan pemeriksaan secara random sebenarnya ini belum diperiksa semuanya ini. Ini baru tiga provinsi, ya baru 3 provinsi dan beberapa rumah sakit saja. Ini diketahui sekitar 43 miliar lah pihak rumah sakit melakukan fraud ya atau melakukan tagihan fiktif lah, klaim-klaim fiktif. Misalnya fisioterapi yang tadinya 5 kali dibikin 10 kali dan beberapa tindakan-tindakan medik lainnya ternyata kemudian itu fiktif. Nah ini menurut saya ini momentum juga bagaimana pemerintah ini melakukan pembersihan terhadap oknum di rumah sakit yang melakukan markup penggelembungan tagihan-tagihan itu. Ini menurut saya keterlaluan ya. Dan hukumannya mesti ada hukuman keras ya. Ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian yang paling penting lagi ya jangan sampai lagi ada toleransi. Mesti dipecat pihak-pihak yang terlibat. Mas ini sistematis ya? Sistematis. Kalau jadi ada dari dokter, dari pengumpulan kemudian KTP, juga pemilik rumah sakit dan sebagainya. Sampai kemudian kepala desa. Sampai kepala desa, mulai dari kepala desa, kemudian sampai tingkat ke atasnya, mereka bekerja sama gitu loh. Nah ini menurut saya sistematis dan bersama-sama gitu. Jadi mesti ada efek jera terkait dengan fraud BPJS ini. Jadi jangan lagi ada toleransi, mesti ada sikap tegas, efek jera harus dilakukan. Sampai dengan pencabutan izin praktik pelaku ya? Betul, karena sampai saat ini misalnya sejumlah rumah sakit masih tidak begitu happy ketika pasien misalnya dari kalangan BPJS ya, dari peserta JKN. Tapi kalau dari swasta misalnya wah dengan senang hati. Nah ini masih ada diskriminasi itu masih ada. Karena apa? Pihak rumah sakit merasa ya mungkin bayaran dari pemerintah sangat lambat dan sebagainya. Tetapi dengan kejadian ini menurut saya
ternyata ada fraud di situ. Jadi sering-seringlah menurut saya inspektorat ataupun tim auditor BPJS periksa itu rumah sakit. Saya yakin akan banyak nih, tidak hanya 43 miliar ini. Banyak sekali. Ini kan hanya 3 provinsi. Seluruh provinsi, 34 provinsi diperiksa itu. Kompak lagi semua ya Mas? Iya. Ini menurut saya presiden. Habis pikir. Iya. Itulah tadi salah satu juga yang menjadi topik utama dalam headline di media Indonesia. Kita harapkan tentunya ini tidak ada lagi rumah sakit lain. Dan yang menjadi topik utama dalam media Indonesia kali ini adalah stop legislasi transaksional. Ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI Polri yang sebenarnya bukan masuk prolegnas. Mas Ade, kenapa disebut transaksional di sini? Kenapa ini rawan transaksional? Ya, ini statement dari kalangan masyarakat sipil ya terkait dengan reformasi TNI dan Polri. Mereka meminta jangan lagi ada proses legislasi yang di bawah meja. Di bawah meja artinya tidak transparan. Ini berbahaya bagi demokrasi dan juga berbahaya bagi konstitusi kita. Nah, indikatornya adalah kenapa ini diduga ada transaksi. Transaksi ini bisa ada simbiosis mutualisme ya. Bisa jadi ada pembagian jabatan dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh terjadi karena basis dari pembentukan undang-undang ataupun legislasi adalah kepentingan rakyat. Kita perlu menciptakan legislasi yang berkualitas. Legislasi yang berkualitas artinya legislasi yang bisa menghadirkan kepastian hukum. Legislasi yang bisa memberikan keadilan. Legislasi yang bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi 3 kunci ini yang menurut saya harus menjadi basis. Jangan karena mungkin telah berperan dalam pemilu kemarin, kemudian dalam rangka juga menciptakan pemerintahan gotong royong, semuanya masuk. Kementerian Negara misalnya, ini kan direvisi juga Undang-Undang Kementerian Negara. Yang tadinya jumlah kementerian negara itu ada 34, sekarang kan kemudian tidak terbatas, tergantung kebutuhan presiden. Dikhawatirkan untuk mengakomodir itu tadi. Betul, suara yang berkembang adalah dari 34 mau ditambah menjadi 38 sampai 40. Ini kan keterlaluan. Keterlaluannya di mana? Keterlaluannya ini kan bisa memboroskan keuangan negara di saat kita sedang susah begini. Belum lagi DPA. Belum lagi DPA juga begitu. Undang-Undang One Team Press ini juga direvisi menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang diduga untuk menempatkan seseorang di sana. Jadi nanti DPA ini selevel dengan presiden. Ini kan menurut saya tidak berdasarkan kepentingan publik. Nah, yang paling penting kalau kita lihat dari tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, di situ ada penyusunan, di situ ada pembahasan, kemudian ada pengundangan. Juga ada proses di mana harus ada partisipasi publik yang bermakna. Ini kan tidak pernah terdengar. Ada sejumlah undang-undang, total 47 prolegnas, program legislasi nasional yang ditetapkan oleh DPR. Tetapi 5 ini yang menjadi sorotan publik, yang menjadi sorotan masyarakat sipil, ini tidak masuk dalam 47 prolegnas ini. Padahal ada 43 yang ada 40 masih harus diprioritaskan 43, iya. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Jadi dari 47 prolegnas 4 sudah dituntaskan memang. Tetapi sisanya yang menjadi pembicaraan adalah sekitar 5 undang-undang. Ini kemudian bermasalah. Jadi untuk kepentingan siapa ya? Betul. Itu pertanyaannya, Mas Ade. Dan itu yang menjadi topik utama dalam media Indonesia kali ini. Pemirsa, stop legislasi transaksional. Selamat menyaksikan. Stop legislasi transaksional. Periode Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi berakhir. Di penghujung masa jabatan tersebut, DPR justru bernafsu membahas revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Secara etika, pembahasan kebijakan atau rancangan undang-undang baru yang strategis menjelang masa bakti berakhir semestinya tidak dilakukan oleh DPR. Pembahasan di ujung masa bakti, apalagi dengan cara dikebut, amat rawan terjadi pembahasan transaksional. Nuansa transaksional kian kental sebab sejak awal pembahasan rancangan undang-undang ini, DPR tidak melibatkan masyarakat. Itu saja sudah menunjukkan bahwa revisi undang-undang ini bukan untuk kepentingan publik. Dengan adanya dugaan transaksi di balik pembahasan 2 rancangan undang-undang tersebut, kritik dan usulan masyarakat sipil terpinggirkan.
Jika proses legislasinya transaksional, dikhawatirkan pasal-pasal yang dilahirkan dari pembahasan tersebut juga tidak akan mencerminkan kepentingan rakyat. Dengan mengabaikan kritik dan usulan dari publik, pasal-pasal yang dihasilkan bakal sulit untuk diterima masyarakat. Bahkan, amat mungkin berpotensi berbenturan dengan kepentingan publik. Selain itu, terkait dengan substansi rancangan undang-undang, pasal-pasal yang kini tengah dibahas itu dicemaskan akan menghambat reformasi TNI dan Polri. Dalam daftar inventarisasi masalah DIM yang sudah masuk tahap penyusunan rancangan undang-undang TNI tersebut, salah satu poin yang paling disorot ialah adanya perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki perwira aktif TNI. Itu berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI. Memang, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, sudah memastikan dui fungsi TNI yang ada di dalam rancangan Undang-Undang TNI tidak akan mengembalikan TNI ke masa Orde Baru. Dia juga menegaskan bahwa anggota TNI hanya ditempatkan ke pos-pos kementerian atau lembaga untuk mendukung kinerja pemerintah. Namun siapa yang bisa menjamin kalau masa-masa gelap Orde Baru ketika TNI yang saat itu masih bernama ABRI begitu berkuasa tidak akan terjadi lagi? Bukan mau berburuk sangka, tapi dengan kemampuan dan jabatan-jabatan sipil yang bakal mereka kuasai, jika nanti rancangan undang-undang itu disahkan, tidak ada yang bisa menggaransi dui fungsi TNI tidak bakal lahir kembali. Poin lain yang menjadi sorotan publik ialah usulan penghapusan pasal 39 Undang-Undang TNI. Pasal ini memuat sejumlah pelarangan bagi anggota TNI, diantaranya dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terakhir, dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis. Pasal itu sejatinya menyimpan pesan bahwa anggota TNI harus profesional dan tidak boleh bergeser dari pekerjaannya. Karena itu, banyak pihak menyayangkan bila pasal itu justru diusulkan untuk dicabut. Siapa yang mengurus pertahanan negara jika anggota TNI boleh berbisnis? Kalau alasannya demi meningkatkan kesejahteraan prajurit, bukankah TNI bisa mengusulkan kenaikan tunjangan atau gaji? Karena itu, mengingat krusialnya pembahasan rancangan undang-undang ini, DPR semestinya legowo menyerahkan pembahasan kepada DPR periode berikutnya. Baik rancangan undang-undang TNI maupun rancangan undang-undang Polri sesungguhnya masih memerlukan kajian dan evaluasi yang lebih matang terkait substansi dan urgensitasnya. Apalagi DPR periode sekarang sebetulnya masih memiliki banyak utang pengesahan rancangan undang-undang. Pada tahun sidang 2023-2024 ini, ada 47 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Dari 47 rancangan undang-undang tersebut, baru 4 yang tuntas, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Artinya, masih ada 43 rancangan undang-undang yang masih belum tuntas pembahasannya. Itu yang semestinya diprioritaskan para wakil rakyat di Senayan, bukan malah asyik ngebut sendiri membahas revisi Undang-Undang TNI dan Polri. DPR hendaknya pandai memilih dan memilah mana rancangan undang-undang yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak. Stop legislasi transaksional adalah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami beri Anda kesempatan untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon terkait dengan tema hari ini melalui 02158399100. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di editorial Media Indonesia.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Stop legislasi transaksional itu yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini, pemirsa. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami dalam Editorial Media Indonesia kali ini peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus. Bang Lucius, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Mas Iqbal, kabar baik, kabar baik. Semoga selalu sehat. Bang Lucius, kalau kita lihat ini ada pembahasan yang terkesan itu kejar tayang ya, dikebut begitu. Bahkan ini kan sebenarnya sudah mepet berakhirnya periode masa bakti 2024 yang tinggal hitungan bulan lagi. Nah, Anda melihat ada apa di balik kejar tayang ini, Bang Lucius? Ya, saya melihat ini pertama ini kebiasaan DPR 2019-2024 ini ya, banyak sekali pembahasan RUU yang datang secara tiba-tiba gitu ya. Dan kali ini saya kira tidak mengherankan gitu jika itu muncul lagi ya. Dan kalau akhirnya muncul di akhir periode seperti ini, saya melihat sih ini bentuk persiapan dari pemerintahan yang sekarang ini untuk pemerintahan yang akan datang gitu ya. Jadi mungkin ini semacam upaya dari pemerintahan sekarang ini untuk terlihat baik gitu ya di oleh pemerintahan yang akan datang, sehingga ada hubungan yang mesra yang semoga saja selalu terjalin gitu ya antara yang sekarang ini dengan yang akan datang gitu. Kenapa kemudian banyak sekali pasal dalam RUU kilat yang ingin dibahas ini itu fokus memberikan kewenangan kepada presiden yang akan datang gitu ya, atau presiden selanjutnya ya untuk apa gitu ya, untuk lebih terlihat berkuasa gitu ya. Misalnya di RUU Vatimpres gitu ya, presiden boleh merekrut anggota Vatimpres sesuai yang dibutuhkan ya gitu. Jadi membuat undang-undang tapi pada saat yang sama dia tidak membatasi kekuasaan besar presiden itu untuk menentukan berapa jumlah anggota Vatimpres itu nanti ya. Begitu juga saya kira di undang-undang lain. Jadi fokus memberikan kewenangan atau kekuasaan besar kepada presiden untuk melakukan apa saja ya. Tanpa batasan-batasan yang membuat dia harus kemudian merasa kuasanya dikendalikan oleh undang-undang. Dan kalau dalam revisi Undang-Undang TNI, Bang Lucius, kita melihat ini kan juga dikebut dan tidak melibatkan kepentingan publik ya. Anda melihat ini untuk kepentingan siapa, Bang Lucius? Ini sama juga seperti Undang-Undang Vatimpres tadi, di Undang-Undang TNI juga fokusnya itu memberikan kewenangan besar kepada presiden untuk menempatkan anggota TNI sesuai yang diinginkan oleh presiden tuh di mana saja gitu ya. Jadi membuka batasan yang selama ini hanya dibatasi pada 10 kementerian lembaga. Sekarang kewenangan itu diberikan seluas-luasnya kepada presiden untuk kemudian menempatkan di mana saja sesuai yang dibutuhkan oleh presiden. Jadi ini membuka semua batasan yang selama ini diberikan oleh undang-undang kepada penguasa, kepada presiden gitu ya. Dan saya kira sih ini sinyal memberikan ruang yang begitu besar kepada presiden untuk berkuasa secara otoriter gitu ya, ketika kemudian undang-undang memberikan kepada dia kewenangan untuk melakukan apa saja gitu ya. Oke. Bang Lucius, kemudian kan selain revisi Undang-Undang TNI, tadi ada juga sudah menyebut soal Vatimpres yang diduga akan menghidupkan kembali DPA. Dan juga undang-undang lain yang dikhawatirkan itu seperti terkesan mengakomodir pihak-pihak tertentu atau bahkan dinilai sebagai balas budi begitu. Nah, menurut Anda ini kenapa bisa berurutan seperti ini? Seperti ada timeline-nya begitu? Ya, ini di masa-masa di mana publik tidak terlalu fokus lagi gitu ya, karena berpikir bahwa sebentar lagi DPR atau pemerintahan yang sekarang ini akan berakhir gitu ya. Jadi orang sudah mulai menatap pemerintahan yang akan datang. Menggunakan waktu atau kesempatan publik yang tidak terlalu serius mengawasi kerja mereka kemudian meloloskan RUU yang memang secara sadar diketahui pasti tidak akan didukung oleh publik gitu ya. Saya kira modus seperti itu kan juga pernah terjadi di pembahasan RUU Cipta Kerja gitu ya. Mereka membahas itu pada saat reses. Jadi saat publik berpikir bahwa mereka ada di daerah pemilihan,
mereka justru melakukan sidang-sidang di DPR untuk membahas RUU yang mereka tahu akan ditentang oleh publik. Jadi ini siasat saja saya kira gitu ya, siasat untuk menggolkan apa yang menjadi kepentingan elit gitu ya, dan pada saat yang sama tidak didukung oleh publik gitu. Oke, kalau tentangan publik memang begitu keras, begitu kencang, Bang Lucius, pertanyaan saya ini kan mereka yang duduk di gedung parlemen itu kan wakil rakyat, wakil kita ya istilahnya ya. Tapi kenapa kok mereka terkesan play along begitu? Apapun yang misalnya diinginkan oleh pihak berwenang atau berkuasa, ya tetap diluluskan, tetap dibahas. Bukankah mereka seharusnya mewakili suara kita sebagai rakyat, Bang Lucius? Ya mungkin anggota DPR juga saatnya untuk berterima kasih kepada partai politik gitu ya. Dan akhirnya mereka memang tunduk dan bekerja untuk partai politik gitu ya. Sementara kita tahu partai politik kita juga sibuk jadi abdi dari penguasa gitu ya. Jadi saya kira DPR sebagai wakil rakyat itu tinggal teori saja ya, tinggal apa sih namanya, sejarah saja gitu ya. Yang terjadi ya apa yang akan dilakukan oleh DPR itu ya apa yang diinginkan oleh partai politik, kepentingan partai politik dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jangan sampai jadi Dewan Perwakilan Elit ya, karena DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kita harapkan tentu mewakili rakyat. Terima kasih Bang Lucius Karus sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Ade, jadi itu tadi pendapat dari Bang Lucius. Jadi sebenarnya memang apa ya, momentum saat ini justru dimanfaatkan nih. Waktu yang sangat mepet ini justru dimanfaatkan. Apa yang ada di balik itu, Mas Ade? Ya, sepertinya memang ada apa ya, semacam dalam tanda petik ya operasi khusus ya. Ini di akhir jabatan, di penghujung sekali ini membuat sebuah undang-undang kilat. Misalnya undang-undang Kementerian Negara ya, revisi undang-undang Kementerian Negara. Ini hanya berlangsung tiga hari. 3 hari selesai ketok palu. Langsung kemudian nanti dibawa ke paripurna. Nah ini menurut saya sih sangat aneh ya. Karena kalau kita kembali kepada hakikat undang-undang ya. Undang-undang ini kan yang pertama untuk mengatur jalannya pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan, untuk menjaga, untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara. Kemudian untuk menghadirkan kepastian hukum dan sebagainya. Nah ini fungsi dari undang-undang. Kalau misalnya undang-undang ini kepentingan basisnya adalah karena kepentingan politik, ini berarti negara kita adalah negara yang memang menjadikan politik sebagai panglima. Berbahaya menurut saya kalau politik dijadikan panglima. Karena kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang 45 bahwa secara jelas bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Rechtsstaat ya, negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan atau maksstatnya. Dengan demikian maka tidak elok kiranya kalau anggota DPR sekarang yang akan berakhir Oktober nanti ini mengebut ya, membuat sejumlah peraturan perundang-undangan sebaiknya diserahkan kepada anggota DPR yang baru ya, di mana sekitar 40% itu wajah-wajah baru ya, wajah-wajah segar. Kita positive thinking lah dengan anggota DPR yang mendatang ya. Ini kan banyak ruang nantinya ketika penyelesaian undang-undang ini diserahkan kepada anggota DPR yang baru. Ada ruang untuk partisipasi publik yang lebih yang bermakna ya untuk diundang nantinya karena masalah sipil dan sebagainya. Sehingga dengan demikian undang-undang ini dibuat tidak hanya satu suara untuk kepentingan politik, tapi bagaimana kepentingan publik itu jauh lebih penting menurut saya. Termasuk sebenarnya masih ada pekerjaan rumah yang sangat banyak ya Mas Ade. Ada 43 RUU yang sebenarnya itu lebih jika benar-benar dipilih itu lebih menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Salah satunya adalah rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga PPRT. Undang-undang ini luar biasa, hanya menjadi langganan prolegnas, tetapi tidak kunjung disahkan. Padahal Filipina itu sudah lama sekali mempunyai undang-undang pekerja rumah tangga. Bahkan pemerintah Filipina ini mampu bernegosiasi, mampu menciptakan bargaining power dengan pemerintahan Arab Saudi, misalnya kerajaan Arab Saudi dan beberapa negara yang membutuhkan pekerja rumah tangganya. Hanya menikmati devisanya saja berarti ya? Betul. Jadi kita menurut saya abai ya. Kalau kita biarkan para pekerja rumah tangga ini tidak dilindungi oleh undang-undang, maka sama juga dengan kita hidup dalam zaman jahiliyah, perbudakan modern. Jadi hak dan kewajiban PRT harus betul-betul dijaga. Mereka juga manusia sama seperti kita. Tetapi di DPR ini mereka tidak dianggap. Kalau revisi undang-undang TNI sudah 2 dekade terabaikan undang-undang
perlindungan pekerja rumah tangga. 2024 tahun ini masuk prolegnas. Dan korbannya terus berjatuhan sebenarnya. Betul, korbannya para berjatuhan pahlawan devisa kita luar di luar biasa, negeri. baik di dalam, baik pekerja rumah tangga di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu Mereka mereka tidak dilindungi oleh undang-undang. Mereka tidak terlihat di mata wakil rakyat, Mas Ade. Ini justru Padahal yang mereka, saya kira di rumahnya juga ada PRT juga itu. Betul, orang terdekat mereka ya justru yang ya. melayani kebutuhan segala rumah tangga mereka. Nah, kalau RUU TNI ini jika kita fokusnya ke situ, ini kan ada beberapa pasal yang dihapus seperti yang tadinya dilarang jadi anggota parpol, kemudian tidak boleh politik praktis, tidak boleh berbisnis. Nah, ini apa yang dikhawatirkan jika itu dihapus poin-poin tersebut, Mas Ade? Ini kan sama seperti ingin mengembalikan TNI ke masa alam Orde Baru ya. Ketika di masa Orde Baru, ABRI itu tidak hanya sekedar sosial politik, betul-betul ABRI itu pengendali kekuasaan di seluruh ranah kehidupan. Semuanya harus dari ABRI. Nah, sekarang itu akan dikembalikan. TNI nanti akan hadir di mana-mana. Tidak hanya 10 kementerian, tapi juga mungkin barangkali akan banyak kementerian nanti akan diisi oleh perwira aktif TNI. Nah, ini menurut saya juga ini sangat merusak meritokrasi di aparatur sipil negara. Ketika orang bercita-cita, berprestasi, punya rekam kerja yang baik, punya loyalitas, punya dedikasi terhadap pekerjaannya. Integritas. Tiba-tiba ketika dalam bayangannya, mungkin setahun 2 tahun lagi saya bakal jadi dirjen. Ternyata kemudian di drop oleh perwira aktif TNI. Nah, ini kan menurut saya tidak sehat ya. Bagaimanapun juga marwah dari AS ini harus dijaga juga. Berikan mereka kesempatan untuk memimpin. Gitu. Sesuai dengan mereka kan lebih menjiwai. Kemudian juga budaya TNI dengan budaya sipil kan beda. Sipil lebih demokratis. Kalau TNI ini kan lebih komando dia. Nah, ini menurut saya secara budaya juga berbeda ketika perwira aktif TNI dipaksakan masuk ke sejumlah kementerian dan lembaga secara luas. Oke, meskipun kata Menko Polhukam ini tidak akan mengembalikan fungsi dan hanya nanti bisa menduduki kementerian yang memang membutuhkan atau lembaga. Tapi kan sama saja masih bisa merusak meritokrasi itu tadi ya. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami akan undang Anda untuk berpartisipasi, memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Sebelum kami memberikan Anda kesempatan untuk bergabung dengan kami, kita akan kembali membahas soal pembahasan revisi undang-undang yang terkesan ini dipercepat kejar tayang, kalau istilahnya tadi Mas Ade sebut tadi. Ada pernyataan dari Menko Polhukam ya, Hadi Cahyanto, yang menegaskan sebenarnya tidak akan kok kembali ke Orde Baru dan anggota TNI hanya ditempatkan ke pos-pos kementerian atau lembaga untuk mendukung kinerja pemerintah. Apa yang bisa kita petik dari itu, Mas Ade? Ya, kalau alasannya itu kan alasan yang sangat normatif ya. Masalahnya kalau misalnya hanya 10 kementerian dan lembaga, apakah tidak cukup di situ untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ya, lewat jalur kementerian dan lembaga? Kan cukup sebenarnya. Jangan kemudian diperluas. Ini lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa
bagaimanapun juga meritokrasi di ASN yang berhimpun di kementerian dan lembaga ini kan harus dihargai mereka, gitu. Dan saya kemudian ketika mereka mau katakanlah mau setahun atau 2 tahun lagi untuk bisa diharapkan bisa menduduki jabatan dirjen, gitu, dengan sejumlah asesmen misalnya, tapi tiba-tiba kemudian di drop, masuk katakanlah Majen TNI di situ, kemudian juga inspektor nanti yang diharapkan nanti dari ASN yang memang punya kinerja yang baik, gitu kan. Justru dikhawatirkan mampu malah memeriksa, mampu melakukan pengawasan terhadap aparatur. Tiba-tiba kemudian dari TNI masuk ke situ menjadi Inspektorat Jenderal misalnya. Nah ini menurut saya tidak sehat ya. Bagaimanapun juga ASN kita itu harus kuat ya, harus kuat. Kemudian juga harus mereka memiliki harapan terhadap karir mereka. Mereka tidak hanya sekedar mendapatkan gaji, setiap orang sama lah. Kalau di hierarki kebutuhan kan begitu. Orang ingin dihargai, kemudian juga bisa mengaktualisasi kemampuannya. Itu kan yang paling penting sebenarnya. Di samping setelah melewati basic need gitu kan. Malah dikhawatirkan nanti berlawanan dengan misi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Betul, ya. Jika tiba-tiba ada orang baru yang masuk. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada penelpon. Mohon bantuan teman-teman. Ini akan bergabung. Penelpon yang pertama. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang terkesan dikebut Pak dalam masa akhir jabatan mereka. Baik, stop legislasi transaksional ya. Bang Ade, masa jabatan teman-teman di parlemen ini tinggal 8 minggu lagi. Tetapi kok di akhir masa jabatan yang tinggal beberapa waktu ini, mereka mempertontonkan hal-hal yang kurang baik untuk pendidikan politik maupun pendidikan hukum. Misalnya merubah rancangan undang-undang tentang one team press ke DPA itu hanya memerlukan waktu beberapa jam saja atau 1 hari. Kemudian undang-undang kementerian cuma 3 hari mereka langsung paripurnakan. Dan sekarang kita ketahui ada di dalam prolegnas itu ada 47 rancangan undang-undang, baru 4 yang selesai, masih ada 43. Nah, yang rancangan perubahan undang-undang mengenai TNI Polri itu tidak masuk dalam prolegnas. Tapi kok tiba-tiba mau dimasukkan dengan waktu yang sisa ini. Saya menyarankan demi menjaga marwah TNI Polri, sebaiknya Menko Polhukam mengurungkan pembahasan ini. Menunggu saja dengan anggota DPR yang baru. Karena kalau undang-undang itu disusun atau dirancang atau diputuskan dengan waktu yang sangat singkat, maka otomatis rancangan undang-undang itu kurang berkualitas. Kenapa? Karena tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, jadi saya ingin, apalagi ada hal yang sangat urgen ya, di mana nanti rancangan undang-undang itu Presiden bisa menempatkan teman-teman kita dari TNI ke jabatan-jabatan sipil, itu perlu dikaji. Karena kalau tidak nanti terkesan kembali lagi ke zaman Orde Baru. Nah, saya berharap teman-teman di DPR untuk tidak kejar tayang lah, karena ini akan sangat merugikan bagi negara ini, negara hukum bukan negara politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Selanjutnya ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Baik, silakan Pak Edward. Jadi memang banyak hal-hal akrobat yang dilakukan DPR akhir-akhir ini, yang dengan cocok dengan istilah kejar tayang. Saya cuma berprinsip satu, orang itu punya pilihan hidup. Kalau sudah mau jadi militer itu sudah memperhitungkan dari awal dia masuk, dia sudah memperhitungkan apa yang akan dilakukannya sampai usia 60 tahun kalau dia pangkatnya jenderal kan, 60 tahun. Setelah itu berarti dia sudah selesai dengan hidupnya. Kalau memang dibutuhkanlah setelah dia pensiun, setelah purnawirawan. Kita tidak mau seperti pepatah, keledai aja tidak mau jatuh dalam lubang yang kedua kalinya. Kita nggak mau, walaupun nanti dikatakan bahwa tidak akan kembali kepada Dwi Fungsi ABRI, dengan undang-undang yang terbit ini, jelas akan siapa yang bisa membantah? Karena sudah ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang.
kita juga kepingin masyarakat ini diberikan partisipasinya yang seluas-luasnya. Nah, dengan begini, dengan diangkat oleh Metro TV, mudah-mudahan mereka mendengar. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya teringat apa yang dikatakan Bambang Pacul. Tergantung ketua partai katanya. Lah jadi ketua partainya mana kok nggak ada yang bersuara? Surya Paloh, Mega, siapa itu? Bersuara dong. Jelaskan bahwa ini jangan dilakukan. Ingat apa yang dikatakan Bang Bacul? Kami di sini cuma petugas. Kalau apa kata ketua partai kami nurut. Nggak bisa. Sama dengan pengesahan undang-undang pemiskinan itu. Kan nggak bisa jalan-jalan karena ketua partainya nggak mau. Tapi kalau didoktrin oleh ketua partai, diinstruksi oleh ketua partai akan jalan. Jadi ada 3 poin. Nah mudah-mudahan rakyat Indonesia sadar bahwa pilihan hidup sudah dari awal. Dari muda sudah menjadi, saya pengen jadi militer. Tugas saya mengamankan negara, melindungi rakyat. Itulah tugas rakyat. Kalau sudah tahu tugasnya ya dan konsekuensinya. Ya, terima kasih Pak Edward. Ya, terima kasih. Pak Edward dari Bengkulu. Selanjutnya ada Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ibas, selamat pagi, Mas Ade, salam sehat selalu. Salam sehat, Pak John. Bagaimana Pak memandang pembahasan revisi yang terkesan dikebut ini jelang masa akhir jabatan? Jadi kita ini kayak negara dongeng, ya. Coba lah bayangkan, Mas Iqbal, ada revisi rancangan undang-undang yang sangat urgent, ya, tidak selesai-selesai. Contoh perampasan aset, perlindungan tenaga kerja rumah tangga. Udah berapa tahun nggak selesai. Ini yang cuma digodok dengan hitungan hari, nggak diapakan. Dia ada apa nih negara? Dan lagi tinggal dan di ujung anggota DPR RI kita yang terhormat itu cuma tinggal 8 minggu lagi. Ini kok dikebut? Ada apa? Kayak negara kita ini mau SOB, mau kayak darurat betul. Jadi saya menilai ini tidak ada urgensinya. Serahkan aja kepada anggota DPR RI yang terpilih yang ke depan. Ya usah kita ujung-ujung begini kan tambah kisru. Contoh, ada Dewan One Team Press mau dijadikan DPA. Ini ada apa? Ya, coba lah yang betul-betul aja lah petinggi negara itu mengelola negara kita nih. Sayang betul. Ya, kalau PM ini boleh-boleh aja. Untuk apakan TNI boleh-boleh aja. Tapi yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena DPR itu ingat, itu perpanjangan tangan rakyat. Harus didengar dari rakyat. Dan kali ini tidak dilibatkan ya Pak ya? Iya harus dilibatkan, jangan saya nak ujuk-ujuk ini dikacau betul. Sedih juga saya nih sebagai anak bangsa sampai begini. Ya, itu aja mudah-mudahan tentulah hatinya tinggi ini. Tidak usah lah, negara kita ini negara hebat, negara besar. Kelola dengan yang bagus. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam. Mas Ade, tadi sepakat ya rata-rata ya. Dan Pak Edward tadi bilang sebenarnya pada saat bergabung dengan militer ya mereka sudah tahu tugasnya dan tanggung jawab serta kewajiban, bukan untuk seperti ini tiba-tiba. Apakah memang seperti itu? Ya, seharusnya tetap ada jalurnya. Ya betul. Jadi kita kembali kepada undang-undang TNI ya, TNI yang sebelumnya yang saat ini belum di amandemen ya. Jadi TNI itu harus fokus ya, bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Rongrongan demi rongrongan ini kan terus terjadi ini, terutama misalnya Papua dan sebagainya. Ini kan perlu penanganan khusus ya. Jadi kembali ke hitoh ya, seharusnya TNI ini menjaga keamanan, menjaga bagaimana tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ancamannya tidak hanya di dalam, tapi juga dari luar juga kan terus masuk ini. Ini kan perlu konsentrasi dari TNI. Kemudian juga TNI juga harus memetakan ataupun memprediksi ancaman-ancaman yang akan muncul nantinya ke depannya. Nah, ini menurut saya kalau misalnya kemudian TNI diberikan ruang seluas-luasnya boleh berbisnis, kemudian juga menduduki jabatan sipil secara meluas, berpolitik praktis. Ini berbahaya menurut saya. Ini justru melemahkan TNI. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Adi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan lanjutkan pembahasan ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Anda kembali di editorial media Indonesia, stop legislasi yang transaksional. Mas Ade, jadi untuk membuktikan bahwa mereka ini masih mewakili kita sebagai rakyat. Jika mereka mendengarkan, kita harap mereka mendengarkan apa yang harus dilakukan untuk membuktikan itu, terutama terkait dengan pembahasan undang-undang, Mas Ade. Saya ingin menyitir ungkapan yang saya kira klasik ya. Rencana yang buruk sama juga dengan merencanakan kegagalan. Artinya dengan perencanaan yang buruk ini boleh jadi nanti ke depan undang-undang itu juga akan gagal ya. Gagal dalam arti menghadirkan kepentingan publik seperti itu. Jadi ini menurut saya harus kita tolak ya. Dan dalam kesempatan ini kita meminta agar itu diserahkan kepada DPR yang baru ya. Nah, memang ada undang-undang yang diperbolehkan ya untuk digarap di luar prolegnas ya dari sejumlah ketentuan undang-undang pembentukan undang-undang, misalnya kemudian peraturan DPR. Sebuah undang-undang itu boleh dibahas, dikerjakan, digarap di luar prolegnas ya, asal dengan catatan ada sekitar 4 persyaratan. Di antaranya adalah mengisi kekosongan hukum, kemudian juga meratifikasi konvensi ataupun perjanjian internasional. Kemudian ada kejadian luar biasa ya, ada kejadian luar biasa, gempa bumi, konflik dan sebagainya. Ini membutuhkan undang-undang yang disegerakan. Ini kan persyaratan-persyaratan ini kan ada, tetapi situasi saat ini munculnya undang-undang yang mendadak, undang-undang Tim Pres menjadi DPA. DPA akan setara dengan presiden, One Team Press, Kementerian Negara dari 34 menjadi ditambah sesuai dengan keinginan presiden. Tidak ada urgensi. Ini kan tidak ada urgensinya. Tidak ada gejolak di masyarakat membutuhkan kementerian, menginginkan kementerian yang baru misalnya. Kemudian juga ada lagi, ini yang saya kira juga mengganggu independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Ada juga revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi juga, ini simsalabim juga, ini kilat juga gitu loh. Jadi di mana nanti hakim konstitusi ini dinilai bukan karena kinerjanya, tapi bagaimana keinginan dari pengusul. Kan pengusul ada presiden, ada DPR, ada MA. Kalau pengusul-pengusul ini tidak berkenan, apalagi hakim konstitusinya suka melakukan dissenting opinion, dan katakanlah mengganggu kepentingan dari presiden, DPR atau MA misalnya, ini boleh jadi akan ditarik. Tidak lama umurnya tidak lama umurnya menjadi hakim konstitusi. Jadi perundang-undangan ini menurut saya bermasalah semuanya. Masalahnya di mana? Karena tidak menciptakan, tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna ya. Nah, ini berbahaya. Sehingga dengan demikian tidak ada check and balance di situ. Tidak ada diskusi kritis. Jadi saatnya melibatkan partisipasi publik meskipun sudah terlambat ya. Jadi kembali mesti ke hakikat. Jadi hakikat undang-undang ini ada kepastian hukum, kemudian juga keadilan dan bermanfaat untuk masyarakat. 3 hal ini harus menjadi kunci. Oke, baik. Kita berharap Mas Adi dalam waktu yang singkat ini masih ada yang bisa mereka buktikan, wakil rakyat, bahwa mereka benar-benar mendengarkan suara dari publik, suara dari rakyat, dan bukan hanya kepentingan golongan atau elit semata. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih Sudah bergabung di editorial media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, masih ada 43 RUU yang masih belum tuntas pembahasannya. Semestinya itulah yang diprioritaskan para wakil rakyat di Senayan. Bukan malah asyik ngebut sendiri membahas revisi RUU TNI dan Polri. DPR hendaknya pandai memilih dan memilah mana RUU yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, mewakili seluruh pekerja bertugas, mengucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.